wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 1 Mei bertepatan dengan Hari Buruh ataupun May Day tahun 2020. Kami selaku dari pemerintah Kabupaten Melius mengucapkan selamat May Day ataupun Hari Buruh Nasional tahun 2020. Baik, perkembangan update COVID-19 dari tim gugus COVID Disease 19 Kabupaten Melius. Sebentar lagi kita akan dengarkan dari juru bicara kita tentang perkembangan COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Melius. Dengan segala hormat kami persilakan Ketua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update data gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 1 Mei 2020. Orang tanpa gejala 1277, orang dalam pemantauan 1 orang, COVID positif yang sembuh 1 orang. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin akan kita sampaikan. Yang pertama, banyaknya diskusi tentang diagnosa tata laksana terhadap pasien COVID-19 ini. Yang pertama, pemeriksaan apa saja yang dilakukan kepada orang yang diduga terpapar corona. Kemudian pemeriksaan fisik atau gejala apa saja yang dilihat untuk pemeriksaan orang yang diduga terpapar COVID-19. Jadi 2 pertanyaan ini kita jadikan satu jawaban karena ini menyangkut dengan diagnosa corona, atau kalau di gugus ini kita buat dengan definisi operasional, yaitu OTG, ODP, dan PDP. Jadi pemeriksaan yang kita lakukan terhadap orang yang kita curigai OTG, ODP, dan PDP ini adalah pemeriksaan fisik dan riwayat perjalanan atau riwayat kontak. Jadi ada 2 kategori. Yang pertama, pemeriksaan fisiknya seperti apa, ada gejala atau tidak seperti demam, batuk, sesak napas, dan gejala-gejala yang lain, gejala-gejala infeksi yang lain. Kemudian ada riwayat yang sangat penting di sini, riwayat perjalanan dari luar kota atau kontak erat dengan orang yang sudah positif COVID-19. Jadi ini contohnya nih, ada masyarakat satu desa, dia tidak pernah keluar dari desa itu, dia hanya tinggal di desa itu, tidak pernah bertemu atau kontak dengan orang yang baru datang ke desa itu atau yang sudah terkonfirmasi. Tiba-tiba dia mengalami sesak napas. Apakah ini arahnya ke COVID? Bukan. Jadi harus ada riwayat dia datang dari tempat yang terinfeksi atau kontak dengan orang yang sudah terinfeksi atau beresiko infeksi. Jadi dengan keadaan sekarang, orang yang datang dari luar kita anggap semua beresiko infeksi. Jadi kalau ada orang yang terisolasi, bukan terisolasi, di tempatnya sendiri, tidak pernah keluar rumah, dia di rumah saja atau di kampungnya saja, tidak terpapar dengan orang yang baru datang dari luar kota, atau bahkan terpapar dengan ODP, OTG, dan bahkan PDP. Jika dia tidak mempunyai riwayat ini, maka jika ada pun gejala penyakit seperti COVID, misalnya sesak napas tadi, demam, batuk-batuk, atau gejala infeksi saluran napas, itu tidak kita masukkan ke dalam kategori. Jadi kata kuncinya pertama ada gejala klinisnya. Gejala klinis itu bisa sakit saluran napas atas, batuk, sesak napas, demam, ada yang lemas, ada yang nyeri sendi, ada yang nyeri kepala, macam-macam yang lainnya. Yang penting itu gejala infeksi. Kemudian ada riwayat perjalanan dari tempat infeksi atau kontak dengan orang yang berisiko tinggi terpapar COVID-19. Kemudian pemeriksaan laboratorium apa saja yang dilakukan untuk memastikan seseorang benar-benar terpapar COVID-19. Jadi pemeriksaan yang kita lakukan, yang pertama pemeriksaan fisik untuk memastikan gejala tadi. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, ada namanya ronsen torak. Kemudian kalau yang mempunyai fasilitas yang lebih bagus lagi ada namanya CT scan. Kita hanya sebatas ronsen torak kalau di sini. Kemudian pemeriksaan laboratorium, dan yang paling gold standarnya adalah pemeriksaan swab PCR. Kemudian apa perbedaan rapid test, real time PCR, dan swab? Jadi rapid test ini adalah pemeriksaan cepat yang diambil bukan yang diperiksa itu adalah serologinya. Jadi yang kita periksa itu adalah imunoglobulin
M dan immunoglobulin G-nya. Sedangkan real time PCR ini adalah langsung gold standarnya. Jadi tingkat akurasinya lebih bagus PCR tadi. Kemudian dengan swab apa bedanya? Swab ini adalah cara pengambilan sampelnya. Pemeriksaannya namanya PCR. Swab ini cara pengambilan sampel dari orang itu di swab namanya, diambil ke urofaring dan nasofaringnya. Kemudian itulah dilakukan sebagai bahan pemeriksaan PCR-nya. Jadi PCR ini adalah gold standarnya. Kapan seseorang dikatakan positif corona atau terkonfirmasi COVID-19? Jadi yang dikatakan dia positif atau terkonfirmasi adalah setelah pasien ini dikeluarkan hasil pemeriksaan PCR-nya atau setelah di swab, dia akan dilakukan pemeriksaan PCR dan hasilnya positif. Jadi sebelum ada pemeriksaan PCR yang diambil melalui swab tadi, belum bisa dikatakan pasien ini terkonfirmasi atau dikatakan positif corona. Seperti yang kemarin bahwa rapid test itu belum tentu menunjukkan hasil yang positif. Tapi kalau dia sudah di PCR, setelah di swab dia dilakukan PCR tadi, pemeriksaan PCR, maka hasil itulah yang akan nanti menunjukkan diagnosa pastinya dia ini terkonfirmasi COVID atau bukan. Jadi mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan tentang virus corona ini. Dan selanjutnya cara penularannya harus kita ketahui lagi. Kita akan mengulangi bahwa jalan masuk virus ini dari mulut, hidung, dan mata. Jadi untuk mencegah masuknya dan keluarnya virus ini, dia melalui droplet. Jadi dari percikan air ludah atau air liur yang keluar. Kita tidak tahu kalau misalnya di meja ini mungkin ada yang bersin tadi misalnya, dan dia sudah ada terpapar corona, bisa saja kita sentuh. Nah, dan pada saat menyentuh ini kita belum terserang oleh virus ini. Kapan dia terserang? Pada saat dia kita masukkan ke mulut, hidung, dan mata. Jadi makanya dari awal disuruh hindari memegang wajah. Untuk apa? Karena kita tidak tahu tangan kita ini ada virus atau tidak. Untuk membersihkannya seperti apa ya? Cuci tangan sesering mungkin. Jadi setelah saya pegang ini saya akan cuci tangan. Dan kalau memang harus memegang mulut, hidung, dan mata, saya sudah cuci tangan. Kemudian bagaimana mencegah masuknya ke mulut, hidung, dan mata tadi? Yang pertama ya pakai masker tadi. Jadi akan mengurangi risiko itu. Jadi kalau gatal masih ada penghalang. Kemudian seandainya pun dia memiliki virus itu, dia tidak menularkan ke orang karena dia tertahan di dalam maskernya. Kalau dia bersin atau batuk, dia tertahan di dalam masker. Jadi masker ini salah satu pemutus rantai yang paling efektif saat ini selain physical distancing dan social distancing. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan kita tentang COVID. Kalau kita tahu teorinya, tahu cara pencegahannya, kita tidak perlu panik dan kita bisa lebih waspada dengan menjaga atau melaksanakan cara-cara pencegahan COVID-19 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.